Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teknisi semua dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya di channel teknisi HP jalanan. Baik, bagaimana kabar kalian semua ya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat ya. Oke guys, kali ini saya akan review HP yang saya beli 15.000 saja guys ya. Jadi di depan saya ini seperti yang kalian lihat ada HP Samsung tablet ya. Mari kita cek ini tablet apa. Oke, di sini SMT116 ya, 106. Kalau nggak salah ini Tab 3 ya, Samsung. Jadi kondisinya seperti ini, guys. Hancur. Ini bukan pecah 1000 lagi, guys. Ini namanya pecah 1.000.000. Kalau kondisi di belakang masih aman ya, masih bagus. Ini saya beli seharga 15.000 saja guys. Nah, di bagian sini ada yang pecah sedikit saja ya. Kebetulan tempat SIM-nya sudah lepas ya penutupnya ini, tapi tidak ngaruh. Mari kita perbaiki ya. Langsung kita bongkar saja dulu. Kita akan cek ya apakah HP ini masih hidup. Kita cas dulu untuk sementara waktu. Oke, saya juga terima kasih buat kalian ya, teman-teman yang sudah mendukung channel ini sehingga sampai seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat ada kedipan bahwa menandakan HP ini masih hidup ya. Kita cas itu masih kelihatan layarnya. Itu seperti itu kalian lihat. Ini dalam kondisi mengisi ya, berarti mesinnya masih bagus guys ya. Oke, langsung kita bongkar saja dulu HP-nya. Karena di sini layarnya sudah hancur, casingnya atau touchscreen LCD-nya sudah hancur, jadi kita langsung saja bongkar ya. Apakah HP ini bisa diselamatkan? Silahkan kalian simak video ini sampai selesai guys ya. Oke, seperti ini tampilannya guys. Di sini fleksibel touchscreen-nya sudah hancur juga.
LCD-nya, apalagi sudah hancur juga. Oke. Di sini kita harus hati-hati guys, karena pecahan-pecahan kaca ini bisa akan terbang mengenai mata kalian. Jadi saya sarankan kalau kalian menemukan kasus yang touchscreen-nya pecah, lebih baik di plaster dulu ya, atau dikasih isolasi. Itu tujuannya adalah untuk kaca itu tidak apa namanya itu terbang-terbang ya ke mata. Nah, kalian bisa menggunakan ini guys. Jadi kalau ada HP-HP yang pecah kayak gini, kalian bisa tempelin dulu biar rata supaya dia tidak terbang ya kacanya itu. Dia akan masuk ke mata, akan bahaya guys. Kemudian kita langsung ke mesin ya. Baik, pelan-pelan saja guys, yang penting bisa ya. Untuk Galaxy Tab 3 ini kalau dulu masih lumayan guys ya, masih tahun-tahun dulu tuh masih dipakai ya. Sekarang sudah agak jarang, tapi walaupun begitu masih update nih ya Samsung begini nih. Oh, pelan-pelan guys ya. Memang agak susah sih kalau membuka Samsung ini ya, apalagi khusus Samsung Tab 3. Dia bukanya dari depan ya, nggak seperti Samsung yang lainnya dari belakang bisa. Baik, itu penampakan mesinnya ya guys ya. Kalau di sini saya perhatikan mesinnya dalam keadaan bagus ya. Oke, setelah seperti ini kita langsung ambilkan LCD-nya ya. Saya sudah siapkan LCD-nya yang khusus untuk HP ini ya. Kita akan coba, semoga bagus ya guys ya. Kita pasangkan di soketnya ya.
baik. Kemudian kita coba nyalakan ya, kita coba cas dulu, semoga menyala. Di sini kelihatan gambarnya ya guys ya. Berarti LCD-nya tidak bagus. Kita akan coba ganti LCD yang lain ya. Kebetulan saya di sini punya stok beberapa LCD, jadi kita akan tes satu persatu. Semoga yang ini bisa ya. Jadi kita harus paskan saja dulu. Setelah kalian merasa pas, kalian kunci ya. Kemudian kita cas ulang apakah dia bisa menyala. Oke, ternyata menyala guys. Dan ini baterainya 0%. Jadi kita akan tunggu dulu 1%, nanti kita akan coba nyalakan. Kita tunggu sampai 1% saja guys ya. Oke, masih kita tunggu. Itu sudah mengisi guys 1%, langsung kita nyalain ya. Ternyata menyala guys, Galaxy Tab 3 ya guys. Kita tunggu sampai ke menu ya, apakah bisa sampai ke menu. Oke guys, ada tampilan Samsung di situ. Untuk loadingnya mungkin memakan waktu ya, beberapa lama. Oke, mantap guys. Di sini sudah tampil ya. Untuk touchscreen ya saya belum ada stok ya guys. Jadi di sini kita cek masih menyala. Kita akan coba menggunakan apa namanya ini, mouse untuk mengoperasikan HP-nya ya. Karena di sini saya lagi kosong touchscreen-nya.
Nah, jadi saya punya OTG, mungkin kalian juga punya. Silahkan coba praktekin cara ini ya. Jadi kalian bisa mengoperasikan HP walaupun tidak ada touchscreen-nya ya. Kita akan coba apakah oke. Ternyata bisa, guys. Di sini kebetulan HP-nya tidak berpola. Kita menggunakan mouse saja mengoperasikannya ya. Kita langsung ke galeri. Ada apakah di galeri sana, siapa tahu ada sesuatu, karena HP ini HP saya beli ya. Nah, di sini ada foto-foto yang punya HP, guys ya. Video-video, foto-foto. Kita buka saja. Kita scroll. Ternyata HP-nya sudah mati, guys, karena tadi cuma 1% saja. Berarti ini kita sukses, guys ya, dapat HP harga 15.000 dan mesin dalam keadaan bagus ya. Itu saja dulu dari saya, guys ya. Semoga ada manfaatnya video saya ini buat kalian. Jangan lupa di subscribe ya channel ini, komen ya, atau kalian bagikan buat teman-teman kalau ada ilmu yang bermanfaat di video saya kali ini ya. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi, mantap jiwa jadi nota.